ATM. Everyone that you're going to meet, I know what they want. Throw our product at the problem. People, rich people. In Mexico, law enforcement is They thought they had won. My doll is high impact, acceptable by anyone. Will witness against me. Film kali ini guys akan menceritakan tentang peredaran dan penyelundupan narkoba di Amerika yang berasal dari Meksiko. Langsung saja guys, kita mulai ceritanya. Di sebuah lahan tandus yang berbatasan dengan Amerika, dua polisi lokal bernama Rodriguez dan Manolo sedang mengintai sebuah jalur yang diduga sering digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Setelah menunggu beberapa jam, datanglah sebuah mobil. Dan setelah diperiksa, ternyata benar di mobil itu mengangkut banyak sekali paket narkoba yang siap dikirim kepada pemesan yang ada di Amerika. Ay, güey. Cabrones. Acuéstense al piso y van chingados. Namun guys, saat mereka akan kembali ke kantor, tiba-tiba beberapa mobil serba hitam menghadang. Lalu turun banyak tentara bersenjata. Seorang jenderal bernama Salazar kemudian muncul, lalu memuji penangkapan yang dilakukan oleh Rodriguez. Tak banyak berbicara, dia langsung mengambil alih para pelaku berikut semua bukti yang ditemukan. Saat itu, karena tahu Salazar adalah salah satu petinggi di Meksiko, Rodriguez pun hanya bisa menurut. Di saat yang bersamaan, BNN Amerika sedang melakukan operasi tangkap tangan yang targetnya bernama Eduardo, yaitu pengedar besar di daerah San Diego. Dua agen bernama Montel dan Ray yang sudah dilengkapi dengan transmitter audio masuk ke dalam lalu membicarakan tentang transaksi dan pemesanan narkoba dalam jumlah besar. Di tengah-tengah pembicaraan itu, datang sebuah mobil yang menurut Eduardo adalah kiriman yang baru saja datang dari Meksiko. Namun guys, tanpa diduga sebelum BNN turun dari mobilnya, para polisi lokal juga hari itu rupanya sudah membuntuti kiriman hingga akhirnya terjadi baku tembak tepat di depan gudang penyimpanan. Eduardo yang panik langsung menembak Montel, kemudian kabur ke daerah belakang kantornya. Untungnya, tembakan itu mengenai rompi anti peluru, sehingga Montel bersama Ray langsung fokus mengejar Eduardo. Pengejaran itu guys tak berlangsung lama karena Eduardo berhasil ditemukan sedang bersembunyi di sebuah playground. Sementara itu di Ohio, Amerika, ada seorang hakim Mahkamah Agung bernama Robert Wakefield yang dikenal tegas dalam menangani kasus narkoba. Robert memiliki putri tunggal bernama Caroline yang kini sedang menginjak usia remaja. Kesibukan Robert sebagai hakim membuat Caroline kurang perhatian dan akibatnya dia terjerumus dalam pergaulan bebas bersama pacarnya. Ironisnya saat putrinya menjadi pecandu, Robert dipanggil ke Gedung Putih untuk diberi jabatan sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pada kesempatannya ke Gedung Putih, Robert bertemu Jenderal Landry yang juga aktif di bagian pemberantasan narkoba. Mereka sempat membicarakan terkait kasus-kasus narkoba yang banyak terjadi di Amerika. Di sini, Landry merasa perang melawan narkoba adalah hal sia-sia, sedangkan Robert hanya menanggapinya dengan senyuman. Di Meksiko, Rodriguez dan Manolo yang sedang berpatroli tiba-tiba dibawa ke markas Salazar dan diajak bergabung memberantas kartel Tijuana. Di sini karena Rodriguez hanya seorang polisi biasa dan tak mau membuat masalah, akhirnya menurut. Mereka pun diberi tugas menangkap Francisco Flores, seorang pembunuh bayaran yang juga berperan sebagai pemasok senjata api kepada kartel Tijuana. Keesokan harinya, Montel dan Ray mengunjungi Eduardo untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait jaringan narkoba dari Meksiko. Awalnya Eduardo menolak berbicara, namun setelah diancam akan dihukum mati, akhirnya dia mau membeberkan siapa orang yang selama ini menghubungkannya dengan kartel Tijuana. Orang itu bernama Carlos Ayala, seorang pengusaha yang cukup terkenal di San Diego.
2 hari kemudian, Carlos ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan, sedangkan istrinya yaitu Helena yang tak tahu apa-apa kebingungan karena selama ini yang ia tahu suaminya bekerja bersih sebagai seorang pengusaha. Helena sampai menyusul ke kantor BNN dan bertemu dengan Arnie, salah satu rekan kerja suaminya. Menurut Arnie, pihak BNN belum menjelaskan apa alasan menangkap Carlos. Dan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Arnie akhirnya menyuruh Helena pulang sampai ada kabar selanjutnya. Setelah beberapa hari di Washington, Robert pulang ke Ohio untuk menjenguk istri dan anaknya. Hari itu, Robert mendapatkan kejutan karena Barbara istrinya mengajak Caroline untuk menjemput Robert. Mereka pun menghabiskan waktu, mulai dari bercerita hingga makan malam bersama. Rodriguez dan Manolo saat ini mereka sedang di California untuk menangkap Flores. Penangkapan itu rupanya tak sesulit yang dibayangkan, karena Rodriguez sudah tahu kelemahan Flores yang merupakan penyuka sesama jenis. Digoda sedikit saja, Flores langsung lengah, dan setelah itu ia pun ditangkap, lalu dibawa ke Meksiko. Malam harinya guys, Caroline mengadakan double date dan seperti biasa sambil menikmati narkoba. Namun apes, malam itu salah satu teman Caroline yang bernama Spence overdosis. Mereka bertiga pun langsung panik hingga akhirnya muncul ide untuk membuang Spence di depan pintu IGD rumah sakit. Awalnya rencana itu berjalan mulus, namun sayang saat akan pergi tiba-tiba mobil polisi datang ke arah mereka. Di California, setelah beberapa hari Carlos ditangkap, Arnie mendatangi Helena untuk menyampaikan informasi bahwa rumahnya sekarang ini sedang diawasi oleh BNN. Benar saja, tanpa sepengetahuan Helena, Montel dan Ray sedang mendengarkan percakapan dari dalam mobil yang terparkir di seberang jalan. Arnie kemudian menyalakan musik supaya percakapan mereka tidak terdengar. Setelah itu, ia pun mengatakan kalau Carlos selama ini adalah distributor narkoba. Keesokan harinya, di Ohio, Barbara menjemput Caroline setelah ditahan semalaman di kantor polisi. Untungnya dia bisa bebas karena selain di bawah umur, ia juga tak terbukti membawa barang terlarang. Sesampainya di rumah, dia langsung diinterogasi dan tentu saja semua tuduhan tentang penggunaan narkoba disangkal oleh Caroline. Walau begitu, kedua orang tuanya tak percaya dan mereka mulai mendiskusikan langkah terbaik apa supaya Caroline tak lagi menyentuh narkoba. Sayangnya dalam diskusi itu, mereka malah saling menyalahkan karena ternyata selama ini Barbara tahu kalau anaknya menggunakan narkoba namun malah dibiarkan. Robert juga di sini disalahkan karena terlalu sibuk bekerja sampai-sampai tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Flores yang kini sudah ada di markas Salazar disiksa dan dipaksa memberitahukan siapa saja orang yang bertanggung jawab dalam pembunuhan para petinggi tentara di Meksiko. Namun cara itu tak efektif karena Flores tetap tutup mulut dan sesumbar akan membalas. Merasa belum juga mengaku, besoknya Salazar turun tangan dan mengajak Flores makan malam bersama. Dengan pendekatan yang lebih baik ini, akhirnya saat makan malam ia bersedia mengatakan siapa saja orang yang terlibat. Di tempat lain, Robert dipanggil asisten jaksa penuntut umum yang mempertanyakan kasus yang menimpa Caroline kemarin. Jaksa yang bernama Cooler itu penasaran apa mungkin anak Robert selama ini pecandu narkoba karena dalam tubuh Spence ditemukan kokain murni. Sebagai seorang ayah dan tak mau jabatannya tercoreng, tentu saja Robert berusaha membela anaknya dengan mengatakan kalau Caroline adalah anak yang baik dan tak mungkin terlibat dalam penggunaan barang haram. Mirisnya, saat Robert membela anaknya, Caroline sendiri malah asik di kamar mandi menggunakan narkoba. Siangnya ia bersama pacarnya kembali membeli narkoba, lalu keduanya menyewa sebuah hotel dan memakai barang haram itu bersama-sama. Beberapa hari setelahnya, Eduardo akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dia langsung dibawa ke markas BNN untuk diinterogasi. Eduardo bercerita kalau Carlos awalnya seorang pembisnis legal yang punya berbagai usaha.
Namun semua itu berubah ketika dia dihubungi Juan Obregon agar menjadi distributor narkoba. Setelah itu, ujung tombak kartel Tijuana di Amerika adalah Carlos Ayala. Informasi dari Flores langsung ditindaklanjuti oleh Rodriguez, Manolo, serta para tentara bawahan Salazar. Mereka mendatangi dan menangkap semua orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan para petinggi tentara Meksiko. Walau begitu, Juan Obregon masih belum tertangkap karena tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah. Setelah penangkapan itu, Flores pun dilepaskan di jalanan. Di sisi lain, Robert mengunjungi perbatasan Amerika-Meksiko untuk mencari informasi tentang usaha para kartel menyelundupkan narkoba. Polisi perbatasan menjelaskan kalau selama 6 bulan terakhir, frekuensi penyitaan narkoba di perbatasan meningkat 3 kali lipat. Setelah dari perbatasan, Robert pergi ke markas Epic di Texas, yaitu sebuah badan khusus yang memerangi peredaran narkoba dari Meksiko ke Amerika. Ketua Epic menyarankan Robert untuk memfokuskan kepada 2 kartel, yaitu Tijuana dan Juarez, yang saat ini sedang berperang memperebutkan daerah kekuasaan. Selain itu, Robert juga disarankan untuk bekerja sama dengan Jenderal Salazar, yang dikenal berhasil beberapa kali meringkus anggota kartel Tijuana. Dalam kunjungan itu, Robert sempat diperlihatkan rumah seorang petinggi kartel Juarez, yaitu Porfirio Madrigal. Robert sempat bertanya kenapa para kartel Meksiko itu sangat kuat dan sulit sekali diberantas. Jawabannya, karena mereka memiliki dana tak terbatas sehingga setiap ada kesulitan yang mengganggu uang dapat dengan mudah membereskan semuanya. Di hari yang sama, Helena mengunjungi suaminya di penjara. Ia mengeluh saat itu kartu kreditnya sudah limit, bahkan bank mengirim surat penyitaan karena telat membayar pajak. Helena juga merasa kalau teman dan tetangganya langsung hilang, tak ada satupun yang mau membantu. Saat itu Carlos hanya bisa menenangkan dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Meski banyak masalah, Helena masih tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk putranya yaitu David. Sore harinya, David dibawa ke pantai untuk bermain, dan seperti biasa, Montel dan Ray mengawasi dari dalam mobil. Beberapa saat kemudian, ada pria asing mendekati David dan mengajaknya bermain. Curiga dengan gerak-gerik pria itu, Helena mendekatinya, dan pria itu mengatakan kalau Carlos punya hutang yang sangat banyak. Jika dalam 1 bulan Helena tak menyiapkan $3 juta, maka akan terjadi sesuatu pada David. Beberapa hari setelah mendapatkan ancaman untuk membayar hutang, Helena mencoba menemui Arnie untuk meminta bantuan. Namun Arnie mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Di lokasi lain, Rodriguez dan Manolo diminta ke Mexico City untuk mengantar seorang perempuan bernama Rosario. Kedua polisi itu mengira Rosario adalah simpanan Salazar. Namun saat sampai di rumah mewah, Manolo yang membawa koper Rosario malah melihat pentolan kartel Juarez yaitu Porfirio Madrigal. Saat perjalanan pulang, Manolo langsung melaporkan hal itu ke Rodriguez dan menyimpulkan kalau Salazar selama ini bekerja sama dengan kartel Juarez. Meski punya pemikiran serupa, Rodriguez mencoba biasa saja dan mengedepankan fakta kalau mereka benar-benar meringkus penjahat bersama Salazar. Manolo tiba-tiba kepikiran untuk menjual informasi yang dimilikinya. Rodriguez pun langsung menghentikan mobil dan meminta Manolo tidak bertindak macam-macam. Setelah kunjungan ke Epic, Robert pulang ke rumahnya dan mencurigai Caroline sedang menggunakan narkoba di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian, saat ia keluar matanya sudah sayup-sayup setengah sadar. Detik itu juga, Robert langsung memeriksa seluruh kamar mandi dan ditemukanlah alat penghisap narkoba. Robert langsung marah besar dan mengancam akan mengirim Caroline ke tempat rehabilitasi. Beberapa hari setelahnya, saat berada di kolam renang, Rodriguez didatangi 2 agen BNN Amerika. Mereka ingin Rodriguez menjadi informan dan jika bersedia akan ada bayaran besar yang diberikan. Saat itu Rodriguez tak memberikan jawaban dan meminta waktu untuk memikirkannya. Di lokasi lain, Montel dan Ray dikagetkan dengan Helena yang tiba-tiba datang ke arah mereka.
Keduanya pun sempat panik, namun Helena malah bercerita kalau beberapa hari kemarin ada orang yang mengancam keselamatan anaknya. Helena tak keberatan kalau diawasi karena memang sudah menjadi tugas Montel dan Ray. Namun di samping itu, terkait ceritanya tadi, ia juga ingin keduanya mengawasi anaknya. Malam harinya, saat Helena berpikir kemana lagi mencari uang, ia ingat suaminya pernah berkata ada sesuatu yang ia simpan di balik sebuah lukisan di kamarnya. Detik itu juga lukisan itu Helena bongkar dan di dalamnya guys ternyata ada sebuah kartu akses, beberapa nomor rekening dan nomor-nomor para petinggi kartel Tijuana termasuk juga Flores yang sempat ditangkap oleh Salazar waktu itu. Esoknya, Robert menuju Meksiko untuk menemui Salazar dan membicarakan tentang kerjasama mereka dalam memberantas peredaran narkoba. Robert disambut baik di sana, dan Salazar tampaknya lebih tertarik tentang penangkapan Juan Obregon, pimpinan kartel Tijuana. Sebenarnya, dalam obrolan itu, Robert juga membahas tentang kartel Juarez, namun Salazar menegaskan akan lebih dulu mengurus Tijuana. Beberapa hari kemudian, Carlos kembali disidang dan kali ini datang mantan pegawainya untuk bersaksi. Mereka memberikan pernyataan kalau selama bekerja di perusahaan Carlos tidak ada satupun transaksi yang benar-benar nyata. Bahkan aktivitas para pekerja pun terkesan seperti hanya sebagai pekerja fiktif. Dari pernyataan itu, hakim bisa menyimpulkan kalau Carlos menggunakan perusahaan legal sebagai tempat mencuci uang. Sidang pun berakhir dan akan kembali dilanjutkan minggu depan sampai ada tambahan bukti dan juga keterangan dari saksi kunci yaitu Eduardo. Did you feel like you were engaged? Not really. Untuk melindungi suaminya, setelah sidang Helena nekat menghubungi Flores dan keduanya bertemu di sebuah taman. Helena bersedia membayar Flores untuk tugas melenyapkan Eduardo sebelum nanti dia datang ke pengadilan. Flores saat itu setuju dan akan menyiapkan rencananya. Masih di hari yang sama, Caroline dipaksa ikut rehabilitasi bersama para pecandu lainnya. Namun karena kurangnya pengawasan, ia malah kabur dan menuju salah satu kenalannya yang merupakan seorang bandar. Di sana Caroline kembali menggunakan narkoba dan kali ini guys, ia menemukan cara baru yaitu lewat jarum suntik. Beberapa hari kemudian, Eduardo dibawa dari hotel menuju pengadilan dengan pengawalan ketat. Karena jarak hotel dan pengadilan dekat, mereka memutuskan berjalan kaki. Disinilah Flores tiba-tiba datang mengacungkan pistol. Sayangnya usaha Flores gagal karena seorang sniper langsung melumpuhkannya sesaat sebelum menembak. Di tempat lain, Manolo ternyata diam-diam ingin menjual rahasia Salazar kepada anggota BNN Amerika. Namun apes, dua orang dari anggota Salazar menangkapnya, berikut juga dengan Rodriguez. Akibat dari ulahnya, Manolo pun ditembak di tengah padang pasir, sedangkan Rodriguez dibiarkan selamat karena tidak berkaitan dengan rencana Manolo. Karena tidak punya lagi cara untuk membantu suaminya, akhirnya Helena nekat datang ke Meksiko menuju sebuah bar milik Juan Obregon, si ketua kartel Tijuana. Siang itu, Helena menawarkan metode penyelundupan baru hasil penelitian bertahun-tahun yang dilakukan oleh suaminya. Metode itu menggunakan sebuah mesin cetak bertekanan tinggi, di mana nanti kokain akan dipres dan dicetak menjadi sebuah boneka. Helena mengklaim tidak bau dan tak bisa dideteksi oleh anjing. Saat itu juga Helena merendam boneka yang dibawanya dan benar saja tak lama kemudian larut menjadi bubuk. Keduanya pun sepakat akan melanjutkan kerjasama dengan imbalan Eduardo nanti dilenyapkan dan semua hutang suaminya dianggap lunas. I want our debt forgiven against my husband, Eduardo Ruiz. Setelah kematian rekannya, Rodriguez memutuskan akan menerima tawaran dua agen BNN untuk menjadi informan. Ia datang ke California dan menceritakan semua apa yang ia temukan selama ini, terutama tentang keterkaitan Salazar dengan Madrigal, pimpinan kartel Juarez. 2 hari setelahnya, Robert dibangunkan oleh telepon yang mengabarkan bahwa kepolisian Meksiko menangkap Salazar bersama Madrigal.
Laporan dari anak buahnya itu tentu saja membuat Robert kaget karena ia tak mengira saja Salazar yang kemarin ia temui ternyata adalah orang kepercayaan salah satu kartel yang selama ini ia buru. Selama ini Salazar menargetkan kartel Tijuana ternyata demi memperbesar kekuasaan kartel Juarez yang dipimpin oleh Madrigal. Belum sempat merespon kabar itu, Barbara yang ikut bangun menyadari barang-barang berharga mereka telah dicuri dan Robert pun menganggap pasti pencurinya adalah Caroline. Siang itu juga ia langsung membuntuti pacar Caroline yang kedapatan pergi ke sebuah apartemen. Setelah didobrak, ternyata benar saja Caroline ada di sana dan mirisnya ia rela menjual diri demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Beberapa hari setelahnya Montel bersama teman-temannya mempersiapkan Eduardo yang harus kembali menjadi saksi. Di pagi itu datang pelayan hotel mengantar makanan dan tak seperti biasanya Eduardo mengaku makanan itu tak enak. Ia kemudian menyalahkan Montel yang tak bisa memberi pelayanan terbaik. Setelah mencicipinya sedikit, Eduardo langsung pergi ke kamar mandi. Disinilah tiba-tiba seorang pelayan datang lagi dan mengaku ia membawa makanan. Montel dan teman-temannya langsung curiga dan meringkus pelayan tersebut. Apesnya, pelayan yang kedua ini benar-benar asli pelayan hotel karena di kamar mandi, Eduardo sendiri sudah kejang-kejang akibat keracunan. Meskipun sempat diantarkan ke rumah sakit, Eduardo tak selamat dan kematiannya ini membuat jaksa penuntut kekurangan saksi sehingga Carlos akhirnya dibebaskan. People have determined that you cannot. Sementara itu di Meksiko, Rodriguez yang kali ini mendapatkan dukungan penuh dari BNN Amerika semakin gencar menggagalkan penyelundupan narkoba. Salazar rupanya tak benar-benar ditahan di penjara, tapi sengaja Rodriguez tahan dan dibiarkan mati dengan cara disuntikan narkoba secara terus-menerus. Di tempat lain, Robert mengadakan konferensi pers terkait keberhasilan BNN Amerika dalam memberantas kartel Juarez. Di momen ini tampaknya Robert ragu karena ia sendiri masih memikirkan kondisi anaknya yang sekarang menjadi pecandu berat. Di akhir-akhir konferensi itu, Robert memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia turun dari podium tanpa memperdulikan pertanyaan dari para wartawan. Keputusan itu ternyata demi bisa menemani anaknya menjalani rehabilitasi. Robert kali ini tak mau lagi menyia-nyiakan waktu. Ia ingin benar-benar menghabiskan waktu untuk keluarganya, terutama untuk Caroline sampai ia benar-benar terbebas dari lingkungan narkoba. Di rumah mewahnya, Carlos mengadakan pesta untuk merayakan kebebasannya. Carlos juga mengetahui jika ternyata Arnie yang menggelapkan dana $3 juta miliknya, sehingga Carlos mengirim 2 pembunuh untuk membereskan Arnie. Saat pesta akan dimulai, Montel sengaja masuk ke rumah Carlos dan memicu kekacauan. Saat terjadi keributan itulah diam-diam dia menempelkan alat penyadap di bawah meja. Baru setelah itu, Montel sukarela meninggalkan rumah Carlos dan melenggang keluar sambil tersenyum. Itu dia seluk-beluk peredaran narkoba di Amerika yang asalnya dari Meksiko. Lain kali kita bahas tentang mafia dan kartel lagi. Dan kalau kalian punya judul lain yang lebih seru, boleh guys, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.